Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia pendidikan, ini adalah video perdana saya. Hari ini kita akan membahas salah satu rukun iman yang sangat penting, yaitu iman kepada qada dan qadar. Di sini kita akan belajar tentang apa itu takdir, jenis-jenisnya, dalilnya, maupun hikmah atau manfaatnya, dan bagaimana kita menyikapinya. Oh ya, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sesuatu terjadi dalam hidup kita? Takdir adalah sebuah misteri yang seringkali membuat kita bertanya-tanya. Mari kita bahas bersama-sama pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Ini mencakup seluruh kejadian baik besar maupun kecil, dari penciptaan alam semesta hingga hal-hal yang sangat personal dalam kehidupan manusia. Qadar adalah ukuran atau takaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kejadian. Qadar ini meliputi waktu terjadinya, tempat, dan bagaimana suatu kejadian berlangsung. Di dalam kehidupan sehari-hari, qada dan qadar itu dikenal dengan istilah takdir. Takdir dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu takdir muallaq, dan yang kedua adalah takdir mubram. Takdir muallaq artinya sesuatu yang digantungkan. Ya, takdir muallaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, ada beberapa contoh takdir muallaq. Yang pertama adalah kepandaian. Ya, seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha yang dilakukan antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi ilmu. Yang kedua, meliputi kesehatan. Jadi seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Nah, jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. Selanjutnya yang ketiga adalah kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seseorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga. Dan tidak mungkin seseorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Selanjutnya adalah takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku. Contoh takdir mubram diantaranya yaitu jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34.
Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun wa isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Masih ada dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan qada dan qadar. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kullu syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya serapi-rapinya. Selanjutnya Quran Surah Yasin ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Selanjutnya, manfaat yang akan kita peroleh daripada beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan karena ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapat nikmat, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Selanjutnya, contoh perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu selalu berusaha. Artinya, meskipun sudah yakin bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan, seseorang muslim tetap harus berusaha dengan maksimal. Kemudian yang kedua, sifat tawakal. Setelah berusaha, seorang muslim menyerahkan segala hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap sabar. Ketika menghadapi musibah, seorang muslim tetap sabar dan tidak mengeluh. Yang keempat, bersikap syukur. Seorang muslim selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagai kesimpulan, iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang sangat penting. Dengan memahami dan mengamalkan iman kepada qada dan qadar, kita akan hidup lebih tenang, sabar, dan selalu bersyukur. Ingatlah, qada dan qadar bukan berarti kita menjadi pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Justru, iman kepada qada dan qadar akan mendorong kita untuk terus berikhtiar dan berusaha sambil tetap menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
demikianlah materi yang sempat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.